Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat menjalankan apapun aktivitas Anda. Senang sekali saya Yuni Sarana kembali hadir di program TOP, Terobosan UPD. Dan kali ini kita bersama Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan. Nanti kita akan membahas terkait dengan pelatihan BLK, Balai Latihan Kerja dan juga sertifikasi profesi. Apa itu? Nanti kita akan bahas lebih jauh bersama narasumber-narasumber yang sudah kita hadirkan langsung di studio RKS. Langsung saja kita sapa satu persatu narasumber kita. Selamat pagi, ada Ibu Siti Masruro. Selamat pagi, Ibu. Pelaksana tugas nih, Bu. Ya. PLT, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan. Mulai dari kapan, Ibu? Oh iya, ketemu lagi ya. Iya, Ibu. Perlu diketahui bahwa akan ada 11 OPD yang kosong ya saat ini. Ini juga sedang proses pendaftaran itu. Nah, jadi salah satu yang kosong itu Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Nah, saya mendapatkan tugas selaku pelaksana tugas sejak 1 April 1 April 2026. Ini Mei. Oh, baru kemarin lah ya, Bu ya. Semangat ya, Bu. Oke, tapi sebelumnya saya dulu kan pernah definitif di sini tahun 22 sampai 24. Di Dinkop UKM Naker. Jadi bukan sesuatu yang berbeda ya, Bu ya. Karena sudah pernah. Dan akhirnya kembali lagi ya, Bu. Mendapatkan tugas tambahan. Tugas tambahan. Baik. Selain Ibu Siti Masruro, kita juga kehadiran Ibu Nimas. Beliau mewakili Kepala Balai Latihan Kerja. Selamat pagi, Bu Nimas. Akhirnya kita ketemu lagi nih, Bu Nimas ya. Setelah beberapa waktu lalu saya sempat main ke sana untuk melakukan peliputan, Ibu. Kemudian akhirnya Bu Nimas yang ke sini ya. Itu bagian dari doa, Ibu. Saling berkunjung. Nah, Ibu Nimas ini mewakili Kepala Balai Latihan Kerja, Ibu ya. Kalau di sana posisi Bu Nimas sebagai apa nih, biar instruktur kejuruan bisnis dan manajemen. Jadi kalau soal bisnis dan manajemen, Bu Nimas lah ahlinya, ya Bu ya. Baik, itu dia dua narasumber kita yang nanti kita akan ngobrol bareng seputar pelatihan BLK dan juga sertifikasi profesi. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi pastinya dan juga daya saing tenaga kerja di Kabupaten Pekalongan. Langsung aja kita ke Ibu Siti Masruro. Ibu, tema kita sangat menarik sekali. Mungkin juga teman-teman yang ada di rumah belum paham nih, apa nih sertifikasi profesi, terus juga pelatihan BLK. Yang mereka tahu ketika mendengar kalimat pelatihan BLK, oh jahit, pelatihan jahit, masak dan sebagainya. Tapi apakah hanya sekedar itu? Tentu tidak ya, Bu. Ada banyak hal yang mungkin mitra RKS di rumah juga perlu tahu. Nah, yang pengen saya tanyakan nih, Bu, yang melatar belakangi untuk pelaksanaan pelatihan BLK dan juga sosialisasi sertifikasi profesi ini, Bu, untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita pastinya. Monggo, Ibu. Terima kasih. Sebelumnya perlu kami sampaikan dulu bahwa pemerintah daerah, pemerintah kabupaten itu memiliki kewenangan dan beberapa urusan ya, Mbak. Selain ada urusan dasar atau pelayanan dasar, nah ada pelayanan wajib yang harus kita lakukan. Salah satunya ada urusan yang namanya urusan ketenagakerjaan. Nah, kebetulan dinas kami itu namanya Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Memang memegang banyak urusan ini. Ada urusan koperasi, urusan usaha UMKM gitu, dan urusan tenaga kerja. Nah, kebetulan kali ini, kalau yang lalu dengan Mbak Yuni saya ketemu terkait dengan koperasi pernah ya, atau terkait dengan UMKM ya. Nah, kali ini yang urusan ketenagakerjaan ini, Mbak. Jadi kalau di pusat kita ada Menteri Tenaga Kerja, sendiri ada Menteri Koperasi, artinya ada beberapa kementerian. Nah, di sini satu dinas. Ya. Nah, di Dinas UKM, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja ini, salah satu urusan tadi saya sebutkan tenaga kerjaan, kita ada yang namanya UPT-nya, unit pelaksana teknisnya, yang namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi UPT ini khusus memiliki tugas penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Karena itu BLK itu memiliki tugas penyelenggaraan pelatihan. Nah, karena ini ada di bawah kementerian juga
program-programnya, kita melaksanakan urusan ini juga dengan binaan dari Kementerian Tenaga Kerja, maka di BLK itu kita menyelenggarakan pelatihan baik yang bersumber dari anggaran APBD kabupaten sendiri maupun dari APBN, dan juga bisa penyelenggaraan pelatihan kemitraan. Nah, yang terkait dengan macam pelatihannya nanti mungkin Bu Limas bisa sampaikan, tapi itu tadi tugas di BLK itu kita menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, sehingga yang bersumber khususnya dari dana APBN itu setelah peserta mengikuti pelatihan yang sebelumnya tentu ada proses seleksi penerimaannya juga, karena semua pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK itu gratis bagi peserta. Nah, sumber dananya dari mana? Kok kita bisa melaksanakan tadi? Ada yang dari APBD, ada yang dari APBN, dan ini pun ada standarnya. Jumlah pesertanya terbatas, setiap satu kelas itu hanya 16, dan jumlah jam pelajarannya juga sudah terukur, nanti Bu Limas bisa sampaikan, sehingga para peserta itu begitu selesai mengikuti pelatihan terukur kompetensinya melalui apa? Nah, tadi mereka nanti akan diberikan sertifikat. Nah, sertifikasinya nanti kita bisa bahas lebih lanjut bagaimana sertifikasi pelatihan itu. Waduh, sudah dibuka nih. Menarik sekali untuk dikulik lebih jauh pastinya ya. Dan mitra RKS di rumah juga pasti pengen ikut nih. Wah, mumpung saya free nih Bu ya, nggak ada kegiatan mau ngapain lagi ya, bisa ikuti pelatihan yang disediakan di sini. Kemudian saya ke Bu Limas, instruktur bisnis dan manajemen Ibu Limas tadi. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata dinas ini tuh menaungi banyak hal ya, termasuk tenaga kerja. Nah, ini Bu Limas, program tersebut diterjemahkan dalam bentuk apa yang bisa menyentuh masyarakat Bu Limas? Jadi sebelum kita menentukan program pelatihan yang akan kami selenggarakan, biasanya setiap di tahun sebelumnya itu kita melakukan yang namanya training analis. Jadi TNA itu kami melakukan ke perusahaan-perusahaan, melakukan istilahnya seperti survei. Jadi kebutuhan perusahaan itu kira-kira kualifikasi apa sih? Nah, itu yang kami terjemahkan untuk jadi program pelatihan. Itu satu. Kemudian karena di Kabupaten Pekalongan itu industri yang banyak saat ini adalah garmen, itu juga menjadi salah satu acuan kami dalam menentukan program pelatihan gitu. Untuk saat ini program pelatihan yang sudah dilakukan oleh BLK itu ada 9 kejuruan ya. Yang pertama teknik las, kemudian teknik otomotif, teknik listrik, jahit, kemudian pariwisata, bisnis manajemen, TIK, kemudian pembuatan roti dan kue, dan yang terakhir tata rias. Untuk yang kejuruan terakhir itu kami bekerja sama dengan LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, karena di BLK belum ada instruktur tata rias. Gitu. Tata rias. Waduh, luar biasa ini ya, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Ya. Saya juga ingin ikut nih. Yang tata rias ya, sebetulnya jadi muak nih kan. Ya. Bukan muak ya, muak. Mereka artis ya. Oke, itu ya. Kemudian ini Bu Siti Masrurah, saya kembali lagi ke Ibu Masrurah. Lapangan tenaga kerja, lapangan kerja maksudnya. Ini kan sering disampaikan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga masih ada orang-orang yang menganggur gitu ya Bu ya, sehingga mereka sangat butuh sekali lapangan kerja sebagai mata pencaharian mereka. Kemudian seberapa penting sih menurut Bu Siti Masrurah peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja seperti saat ini, Bu? Baik, terima kasih. Tentunya terkait dengan kebutuhan tenaga kerja, pasti yang namanya industri, perusahaan maupun UMKM saat mereka membutuhkan tenaga kerja, pasti pinginnya mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Betul. Nah, ya, mesti yang terampil. Kalau bisa sing ahli di bidangnya, itu mesti jadi satu kebutuhan. Karena itu kalau kita lihat di lowongan pekerjaan gitu, mesti ada namanya kualifikasi. Nah, dan yang
lowongan atau tenaga kerja yang dibutuhkan kalau mereka memiliki kebutuhan maupun kualifikasi keterampilan tertentu, mesti nilainya juga lebih tinggi. Tadi Bu Limas nyinggung ada kita punya beberapa program jurusan. Nah, dari hasil pelatihan ini diharapkan mereka terampil di bidangnya tadi. Nah, karena pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK itu biasanya ditutup setelah mengikuti pelatihan, ditutup dengan yang namanya uji kompetensi. Oh, ibarat sekolah. Iya, nanti ada ujian nasionalnya gitu. Sudah ada kurikulumnya kan sekian jam. Kita biasanya lebih banyak praktek daripada teorinya. Teori disampaikan di awal, nah itu lebih banyak. Sehingga mereka terampil memiliki kompetensi. Nah, ukuran kompetensi itu di dunia pelatihan ataupun kerja itu yang ada di kita sebut dengan sertifikasi. Jadi ada uji kompetensi. Nah, hasilnya kalau lulus itu memiliki sertifikat, itu yang kita kenal sertifikasi kompetensi. Nah, penyelenggaraannya biasanya kalau di paket pelatihan yang diselenggarakan BLK itu diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, BLK itu bukan LSP, tetapi pelatihannya, tapi bisa digunakan sebagai tempat uji kompetensi. Nah, kita kenal ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang kita kenal BNSP ya. Itu lembaga resmi sebagai badan yang mengeluarkan sertifikasi profesi. Jadi orang yang memiliki kompetensi tertentu. Nah, BNSP dalam bekerja ini tentu dibantu oleh namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Contoh tadi Bu Nima sampaikan ada jurusan teknik kelas. Nah, maka yang mengeluarkan sertifikasi profesinya berarti dia sudah memenuhi kriteria kompetensi oleh LSP yang sesuai. Nah, itu kalau di paket pelatihan BLK, apalagi yang bersumber dari APBN, itu sudah masuk dalam paket, dalam anggarannya itu ada. Karena untuk mengikuti uji kompetensi sendiri itu butuh biaya yang ditentukan oleh lembaga-lembaga tadi. Nah, kita berkirim surat, kami sudah melakukan pelatihan ini. Nah, lembaga sertifikasi profesi itu yang kita kenal ada istilah P1, P2, P3 atau LSP P1. Itu contohnya adalah seperti SMK atau perguruan tinggi. Mereka itu sebagai lembaga sertifikasi profesi untuk anak didiknya. SMK mengeluarkan jurusan itu dia sudah punya sertifikat dari SMK-nya, berarti yang mengeluarkan sebagai lembaga sertifikasi profesi itu. Nah, ada yang namanya LSP P2 untuk istilah dalam pembagian itu oleh BNSP. P2 itu berarti adalah lembaga yang mengeluarkan ini biasanya contohnya seperti LSP-nya dari Telkom atau dari Pertamina, perusahaan-perusahaan yang biasanya melatih untuk tenaga kerjanya. Atau kalau yang milik pemerintah oleh Kementerian Tenaga Kerja, kita ada yang namanya BBPVP, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Itu hampir di semua provinsi, Kemenaker atau pemerintah pusat telah membangun. Itu adalah UPT-UPT, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Itu pusat pelatihan yang punya Kementerian Tenaga Kerja di setiap provinsi. Sekarang ini dalam 5 tahun terakhir ini pemerintah pusat melalui Kemenaker itu fokus lagi membangun balai-balai besar ini sebagai UPT-UPT-nya Kemenaker. Nanti masyarakat, pemerintah bisa mengikuti. Kalau kita di Jawa Tengah ada di Semarang. Nah, di sana dalam sepanjang tahun itu banyak jenis pelatihan yang diselenggarakan dan mereka ada juga yang boarding ya istilahnya, menyediakan penginapan juga. Nah, itu masuk P2, bisa menyelenggarakan. Nah, satu lagi yang terakhir P3, LSP-nya punyanya para praktisi, para ahli di bidangnya.
membentuk LSP dan mengeluarkan sertifikasi. Ini biasanya yang berlakunya atau secara nilai gitu ya. Ini itu yang tertinggi biasanya secara kan itu. Oh, punya sertifikasi keluaran mana gitu. Ya. Kalau tadi yang punya jurusan apa biasanya kan dikeluarkan oleh kayak SMK saja misalkan. Punya anu dari mana? Kalau di kabupaten misalnya SMK Kedunguni, dari SMK ini itu user terserah mau lihatnya mana. Dari perguruan tinggi lulusan sertifikasinya dikeluarkan oleh ITB, yang satu oleh universitas swasta yang mana, kan oleh user biasanya punya nilai sendiri. Dan demikian juga yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ini gitu, ada P3 gitu Mbak. Kita kembali lagi masih bersama Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan. Tadi di awal sudah disampaikan banyak sekali oleh Ibu Siti Masroh dan juga Ibu Nimas ya, bahwa ternyata sertifikasi profesi ini merupakan bukti kompetensi seseorang di bidang tertentu ya Bu ya. Bisa dibilang seperti itu. Baik, saya ke Bu Nimas lagi. Bu Nimas, tadi sudah disampaikan tentang sertifikasi profesi itu apa oleh Ibu Siti Masroh. Kemudian kalau kita melihat sebenarnya angkatan kerja ini kan banyak ya yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya apa sih yang paling banyak dibutuhkan di industri sekarang ini, Bu Nimas? Berdasarkan hasil dari training lead analis yang kami lakukan, rata-rata setiap tahun itu kalau di Kabupaten Pekalongan yang paling dibutuhkan saat ini adalah siswa-siswa dari pelatihan jahit. Karena industri garmen maupun tekstil di Kabupaten Pekalongan kan memang sangat banyak gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan di industri manapun kan pasti juga butuh seorang welder, kemudian teknisi listrik, terus kemudian teknisi mesin dan lain sebagainya gitu. Makanya kami juga melakukan atau melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk mendukung dari hasil TNA tersebut. Terus kemudian juga karena sekarang ini industri UMKM yang tumbuh sangat pesat, kami ada pelatihan pembuatan roti dan kue. Dan rata-rata peserta pelatihan pembuatan roti dan kue itu selesai pelatihan pasti mereka bisa langsung membuka usaha secara mandiri. Waduh, ini kayaknya mirip semuanya ya. Dan berarti ini kan maksudnya mereka tidak hanya sebagai tenaga kerja yang ada di industri perusahaan, tapi menjadi buka usaha berdiri sendiri ya Bu ya, sebagai pengusaha ya Bu ya. Iya, waduh keren sekali ini Mitra RKS ya. Jadi kalau pengen menjadi pengusaha kan kita juga harus punya skill keterampilan ya Bu, nggak ujuk-ujuk bisa jadi pengusaha. Nah ini sudah diberikan fasilitasi oleh pemerintah dan ini gratis ya Bu? Gratis. Waduh, kapan lagi nih Mitra RKS yang mungkin penasaran bisa nanti tanya-tanya ke sana ya. Jadi saya ke Bu Siti Masroh lagi. Bu, komitmen pemerintah daerah seperti apa Bu sejauh ini untuk mendukung peningkatan kualitas SDM? Tentunya sesuai dengan tupoksi juga kewenangan pemerintah daerah, Pemkab Pekalongan sangat berkomitmen di dalam penyiapan tenaga kerja yang terlatih atau memiliki yang kompeten ya. Contoh untuk tahun ini, demikian juga di tahun-tahun sebelumnya kami senantiasa menyelenggarakan pelatihan, dan untuk tahun ini yang kami sudah laksanakan itu ada pelatihan barista. Ya, itu sudah selesai di Januari Februari kemarin. Lalu pembuatan roti dan kue, juga ada menjahit, ada 2 kelompok atau 2 kelas itu sudah selesai juga di bulan Maret. Dan di gelombang 2 ini baru akan selesai besok pagi tanggal 11 itu ada teknik kelas, teknik otomotif dan teknik listrik. Kalau dilihat dari artinya pelatihan yang bisa kita lakukan ini, contoh tadi barista itu memenuhi berkembangnya sekarang UMKM khususnya kafe-kafe shop itu ternyata dibutuhkan juga banyak mereka artinya bisa masuk ke industri ini. Lalu pembuatan roti dan kue seperti yang tadi Bu Nimas sampaikan, mereka memiliki bekal untuk menjadi usaha yang bisa dari rumahan, kemudian bisa disambi ya. Lalu untuk yang menjahit yang seperti tadi Bu Nimas sampaikan, untuk di industri garmen permintaan untuk tenaga terlatih yang ini tuh cukup besar dan tidak
kita kadang tidak bisa menunggu ya. Para lulusannya itu kadang beberapa perusahaan yang buka baru minta untuk di samping mereka buka sendiri mencari, tapi dari lulusan ini biasanya sangat terserap. Untuk yang teknik kelas, nah ini biasanya juga berkembang bahkan bisa sampai ke luar negeri. Ya, Jadi engineer gitu di sana. kebutuhan khusus untuk las ini kan banyak di perusahaan-perusahaan maupun di kapal-kapal dan lainnya. Dan itu ternyata juga tingkat kompetensinya itu banyak kelasnya loh. Artinya untuk memiliki sertifikat itu ternyata sertifikasi las itu ada kelasnya, ada levelnya. Nah, semakin tinggi levelnya tentu gajinya ya semakin digitnya makin banyak. Nah, itu banyak yang juga dibutuhkan. Nah, terkait dengan ini ada pengalaman, maksudnya mereka yang setelah lulus ternyata sertifikatnya berguna untuk mendapatkan pekerjaan seperti di perkapalan maupun di luar negeri. Nah, ternyata ada batas masa berlakunya sertifikasi itu. Nah, itu kadang mereka butuh atau perlu perpanjangan. Nah, perlu kami informasikan kepada masyarakat, kebetulan yang mengikuti pelatihan di BLK dan mereka mendapatkan sertifikat setelah lolos di uji kompetensi yang kita selenggarakan bekerja sama dengan LSP yang kita minta, baik itu P2 tadi seperti kita minta ke BPV, atau contoh ini yang saat ini sedang berlangsung itu ternyata P2-nya sibuk. BPPVP itu kan menyelenggarakan pelatihan sendiri juga dengan anggaran APBN yang mereka miliki. Kita minta kerjasama aja ini full. Akhirnya kita terpaksa minta ke P3. P3 itu tadi lembaga sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh para praktisi dan para ahlinya. Dan ini tentunya levelnya biasanya lebih tinggi. Secara nilai harganya pun beda. Nah, itu sekarang ini kita kebetulan bekerja sama dengan LSP LAS yang artinya bukan balai besar ya. Nah, itu kemudian ada juga yang lulusan itu ternyata bermanfaat, mereka mau kerja, mau memperpanjang. Nah, konsultasi ke kita atau minta kita itu bukan LSP, jadi kita memberikan itu kepada peserta pelatihan yang kebetulan ada paketnya komplit gratis KB nompo sertifikatnya. Tapi begitu mau memperpanjang, sekali lagi perlu masyarakat ketahui BLK bukan LSP. Kita hanya tempat uji kompetensi yang LSP-nya hadir, kita minta memberikan. Sehingga kalau bagi masyarakat yang ingin memperpanjang, silakan bisa dicari, bisa menghubungi LSP yang menjadi LSP tadi yang saya contohkan. Berarti biasanya kalau untuk memperpanjang bisa di P2 atau P3. Yang paling umum di P3. Nah, P3 itu memang banyaknya di Jakarta, Banten, kota-kota besar ya. Nah, silakan di sana mendaftar untuk mendapatkan itu, tentunya berbayar sendiri. Iya, karena kan biasanya kalau habis itu biayanya bisa sampai mungkin 5 juta atau 7 juta, terserah hubungi LSP yang tadi ya. Nah, itu mereka kalau udah dapat itu gajinya lebih besar lagi. Ngomongin nominal ya. Gitu ya, jadi jangan salah paham ya Bu. Iya. Meskipun pertamanya dapat sertifikat dari Gratis. BPK, gratis, tapi kalau perpanjang ya beda lagi ya Bu. Karena kita bukan LSP dan untuk itu kita bisa memberikan informasi mungkin LSP mana yang terkait. Dan kebetulan ini kita juga akan buka di gelombang 3 Mbak, ini yang belum. Kalau tadi yang saya ceritakan kan di gelombang 2 itu akan selesai besok hari. Nah, ini di gelombang 3 kita ada bersumber dari APBN. Kebetulan kalau pelatihan yang APBD kita memang ada sedikit mensyaratkan khusus untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, karena APBD Pekalongan harapannya ya bermanfaatnya bagi warga Kabupaten Pekalongan. Tapi kalau bersumber APBN dari pemerintah pusatnya khusus untuk semua ya. Nah, ini kita ada 5 jenis pelatihan yang kita akan buka, dan pelatihannya nanti mulai 20 Juli. Bagaimana pendaftarannya nanti Mbak Dimas akan menyampaikan. Itu ada 5. Ada terkait dengan operator garment, itu 180 jam pelajaran, mulainya 20 Juli hingga 24 Agustus, jadi 1 bulan lebih tuh. Kemudian practical office advance, nah ini terkait dengan perkantoran ya. Kemudian fillet welder, ini las untuk istilah di pengelasan itu ya.
Lalu ada servis sepeda motor injeksi. Kemudian ada pembuatan roti dan kue. Nah, ini kita akan buka 5 macam pelatihan yang akan dimulai nanti pelaksanaannya 20 Juli selesai di Agustus, tapi seperti office itu sampai September selesainya, bahkan servis injeksi motor juga Juli, Agustus, September, berarti lebih lama karena jumlah jamnya 280 jam pelajaran. Iya, beda. Kalau tadi pengelasan 160 jam, pembuatan roti kue hanya 140 jam pelajaran. Yang paling lama ini sepeda motor, servis sepeda motor dan practical office advance itu sampai 280 dan 260 jam pelajaran. Tentunya sesuai dengan jumlah jam pelajarannya, tentu lebih lama sesuai dengan kompetensinya, dan ini semua 5 ini nanti akan ada sertifikasinya yang kita akan kerjasamakan dengan P2 ya. Kalau ini P2 dengan Balai Besar. Nah, karena itu monggo pada kesempatan kali ini juga kami sampaikan bisa menjadi bisa diumumkan masyarakat yang berminat bagaimana cara pendaftarannya, nanti Bu Nimas akan menyampaikan setelah ini. Yang jelas semua pelatihan ini secara gratis dinikmati oleh masyarakat karena bersumber dari APBN, dan memang cukup ketat ininya ya, karena standarnya itu satu kelas hanya 16 orang. Waduh. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan ada 5 kelas, ya berarti pesertanya hanya 16 kali 5. Karena itu bagi yang berminat mengikuti itu gunakan waktunya ini dengan sebaik-baiknya. Ini bisa menjadi modal kompetensi, bisa menjadi modal bagi kalian akan saat mendapatkan atau mencari pekerjaan. Dan ini khusus untuk yang 5 ini pun kami punya ada catatan khusus dari kementerian. Apa itu, Bu? Lulusan 5 kelas ini harus ditempatkan. Jadi kita punya tanggung jawab itu. Berarti tidak hanya lulus tidak hanya selesai mereka cari kerja, tapi kita carikan kerjanya. Kita harus punya komitmen dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang mampu menempatkan ini. Berarti Ini khusus yang langsung ditempatkan. Ini punya catatan khususnya untuk yang 5 kan. Kalau yang sebelumnya kadang kan kita hanya memfasilitasi sesuai dengan tugas kami. Kami juga ada namanya tugas di kementerian itu penempatan tenaga kerja. Kita ada saluran WhatsApp, pengikutnya sudah 36.000. Di sana bisa kalau bagi yang follow ini ada informasi-informasi lowongan pekerjaan apa saja terkait dengan itu. Yang dari tadi menyimak pasti ingin tahu nih gimana nih pendaftarannya. Aku mumpung free nggak ngapa-ngapain gitu ya, daripada dimarahin di rumah sama orang tua gitu ya, jadi buat keluarga. Nih para pencari kerja pasti juga pengen kan abis mendapatkan pelatihan gratis karena skill itu mahal gitu ya, kapan lagi abis itu disalurkan lagi gitu kan. Ini luar biasa. Kita ke Bu Nimas deh untuk lebih jelasnya teknisnya seperti apa. Tadi disampaikan ternyata ada gelombang 3 ya Bu Nimas ya. Ada apa tadi bakery, terus kelas dan lain sebagainya. Kemudian ini waktunya kapan Bu untuk gelombang 3? Iya. Karena gelombang 3 itu sumber dananya dari APBN, untuk pendaftarannya itu khusus. Jadi adik-adik yang berminat untuk mendaftar pelatihan harus punya akun di Siap Kerja dulu. Gitu. Akun apa Bu? Siap Kerja. Siap Kerja. Berarti harus mengunduh miliknya Kemenaker. Miliknya Kemenaker. Lihat silakan aja Siap Kerja. Di Play Store ada ya Bu? Di web. Oh, di website. Itu webnya Kemenaker ya, siapkerja.com. Itu silakan bikin akun, terus kemudian masuk di akunnya, terus kemudian tinggal pilih Kabupaten Pekalongan, nanti silakan memilih kejuruan apa yang diminati gitu. Akan kami buka nanti tanggal 19 Juni pendaftaran sampai dengan 9 Juli. 19 Juni sampai 9 Juli. Ya. Ya, 19 Juli sampai 9 Juli. Kemudian uji tertulisnya, jadi kan kami ada seleksi ya. Itu nanti tanggal 19 Juli. Kemudian wawancaranya nanti tanggal 10 Juli sampai dengan 15 Juli. Gitu. Terus kemudian pengumuman kami akan lakukan pada tanggal 16 Juli. 16 Juli kami umumkan siapa saja yang diterima itu pelatihan, dan kemudian pelaksanaan pelatihan mulai dengan tanggal 20 Juli. 20 Juli, wah itu pasti yang daftar banyak biasanya Bu ya. Banyak sekali. Apalagi nih diambil kan hanya 16 kali 5 ya. Iya. Setiap kelas 16 orang. Waduh, ini harus
dimanfaatkan. Kemudian apa sih yang perlu mereka persiapkan Bu Nimas? Karena kan pasti saingannya banyak ya Bu ya. Berharapnya sih semuanya lolos ya Bu. Cuman kan ada kuota yang harus dipenuhi. 16 saja pasti menurut. Kalau syaratnya sih yang pasti pertama dia harus WNI ya, WNI, terus kemudian usia minimal 17 ya, 17 tahun atau ber-KTP ya, terus kemudian ijazah terakhirnya adalah SMA. Ya, jadi kami prioritasnya adalah yang berijazah dari SD, SMP atau SMA. Untuk yang perguruan tinggi untuk saat ini tidak menjadi prioritas kami. Karena kami ingin menyerap dari lulusan SMA ke bawah. Betul. Berarti SD bisa, SD misalkan bisa hanya ya, punya Bu? ijazah SD tapi asal tadi usianya udah 17 tahun atau punya ijazah SMP toh mau ngikuti daftar masalah. Yang bisa penting jadi lolos ujian seleksi tertulisnya dan gitu. wawancara. Tadi kan usia minimal 17 ya Bu. Kalau Iya. maksimal ada nggak Bu? Maksimal sih tidak ada batasan, yang penting dia di usia-usia produktif begitu. Oh, jadi ibu rumah tangga kayaknya juga bisa ya Bu ya? Itu nanti akan jadi pertimbangan saat les tertulis dan dan tes wawancara ya. Iya, karena ada seleksinya. Karena ini juga akan ditempatkan langsung tadi Iya. pekerjaan tentunya Mereka yang perusahaan ada kriteria sendiri, nah itu nanti kamu menyesuaikan dengan perusahaan-perusahaan. Oh, saya hanya bisa menerima usia 35 ke bawah, itu berarti kami menyesuaikan permintaan dari bisnis itu. Termasuk bakery juga ya Bu? Iya. Oh gitu ya juga ya. Untuk pelatihan ini tidak ada batasnya, cuma kan nanti ketika disalurkan mungkin permintaan dari perusahaan berbeda gitu ya. Itu jadi WNI minimal ijazah maksimal SMA gitu. Terus apa lagi Bu? Ya ini ya punya kartu kuning AK1 gitu. AK1 itu berarti dapatnya dari mana? bisa di mall pelayanan publik, menulis saja bagian tenaga kerja, itu nanti bisa dibantu. Bisa dibantu di situ ya, di alun-alun Kajen ya tempatnya ya. Apalagi Bu selain itu? Ya tentunya sehat jasmani rohaninya itu. Perlu keterangan dari misalkan tidak perlu ya Bu? Cukup itu saja. Waduh, ini mungkin perlu dipersiapkan dari sekarang gitu ya untuk mengikuti seleksi ini. Mudah-mudahan semuanya yang mendaftar diri lolos. Cuman kan mungkin lebih dari 16 orang ya Bu ya kan Itu pendaftaran biasa lebih ya Bu sampai 100 lebih karena itu untuk memilih 16 ini tadi kriterianya yang memang benar-benar membutuhkan, prospeknya dia untuk bekerja semangat ya, karena nanti ditempatkan di pekerjaan sekalian kan. Karena itu ini juga yang mungkin harus jadi kultur atau budaya kerja ya, dari beberapa pengalaman kami, artinya harapannya nek wis diterima ki nggak mengundurkan diri gitu loh. Nah itu kadang banyak anak yang karena belum punya budaya kerja harus berangkat pagi selesai sampai sore. Ada juga pengalaman atau laporan dari beberapa perusahaan, contoh yang terakhir yang banyak menyerap di dunia kerja kita kan PT Hardasis ya. Itu mereka kan menentukan 3 bulan itu masa training ya Bu? PKW yang kontrak istilahnya ya, antara 3 percobaan itu, masa percobaan 3 bulan itu yang tidak lolos atau yang banyak tidak dilanjutkan itu karena belum memiliki budaya kerja yang baik, sering izin, gawe alasan tidak masuknya karena sering telat. Nah ini harus disiapkan, kalau sudah siap kerja ya siap disiplin memenuhi peraturan bersama oleh perusahaan, kan dari perusahaan punya peraturan gitu. Nah itu banyak juga itu yang ada salah satu contoh itu Mbak, misalkan Bu ini kok saya nggak lolos pada masa percobaan ini, saya cukup tanyanya kamu bolos berapa kali, mungkin biasanya perusahaan kalau izin ya DKI, tapi masa percobaan padahal dinilai izin, padahal itu masa penilaian gitu. Mereka kan juga, dan mereka ketat kan, cukup ketat, sudah punya nggak bisa terus Bu ki melas atau apa mau minta bantuan saya selaku kepala dinasnya nggak bisa. Kalau sudah nggak bisa, kita nggak bisa intervensi ke perusahaan, sudah nggak lolos di masa percobaan, karena disitulah ujinya, maksudnya dinilainya. Karena itu hak perusahaan. Iya. Kita nggak bisa intervensi, ikut campur. Yang penting kita sudah memberikan bekal. Iya. Berarti tidak hanya skill tapi juga mental ya Bu. Iya. Juga itu. di sana. Nah itu yang kita juga di BLK itu berikan yang namanya
soft skill. Nah, soft skill itu kalau kami hard skill itu kan kalau jurusan jahit terus ngerti jahit ya teknisnya, Motong-motong yang jurusan gitu. las tahu ngerti. Tapi di soft skill ini yang perlu terus juga dikembangkan, menyangkut budaya kerja, disiplin, ya, memahami etos kerjanya, juga cara berkomunikasi. Ya banyak juga ini kita anak-anak muda kita untuk apa? Cara berkomunikasinya itu gimana dengan atasan, dengan teman kerja, nggak bisa sepenak dewe, itu yang soft skill yang kita juga ajarkan di BLK. Iya, dan itu sangat penting ya Bu, dimanapun Karena kalian begitu masuk di dunia kerja, sudah kok harus sikapnya, attitude-nya wis jelek, itu kan wis jadi apa? Secara nganu tuh ilfil pimpinannya atau teman kerjanya. Iya, itu merupakan penilaian juga tersendiri, tidak hanya hard skill. Kemudian ini Bu, apa namanya, ada target nggak sih Bu untuk tahun ini daripada tahun sebelumnya? Ada perbedaan tidak Bu? Terkait dengan pelatihan. Iya, pelatihan. Mengumpul Target dalam hal apa? jumlah tenaga kerja. Oh, yang penyerapan gitu ya. Kami dari tahun ke tahun itu kami menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kami menawarkan lulusan-lulusan kami tahun ini, lulusan kami berapa ratus orang, kejuruannya apa saja kami tawarkan di perusahaan-perusahaan. Harapannya perusahaan-perusahaan itu kan menyerap dari lulusan kami. Dan itu dari tahun ke tahun ada peningkatan. Penyerapan. Berarti progresnya lebih bagus Iya, gitu ya Bu. iya. Kemudian Di samping itu juga ini juga sebagai informasi dalam rangka tadi karena penyerapan tenaga kerja yang sudah terlatih ya. Kami juga setiap tahun itu menyelenggarakan job fair. Job fair juga beberapa perguruan tinggi itu juga memfasilitasi pelaksanaan job fair, itu kita juga artinya fasilitasikan dan bantu untuk penyelenggaraannya. Seperti yang baru lalu ITSNU. Nah ini khusus untuk Pemkab melalui Dinas Dinkop UKM Tenaga Kerja kami akan laksanakan insya Allah nanti sekitar Juli, minggu ketiga bulan Juli lah. Nanti fitnya setelah kami dapat persetujuan dari pimpinan kami akan umumkan, tapi sebagai bentuk sosialisasi kami juga untuk tahun ini kita akan laksanakan job fair di bulan Juli nanti dengan metode baik online maupun offline. Nah untuk offline-nya rencana kita akan selenggarakan di Dinas Koperasi UKM, itu membuka ada sekitar 16 stand atau 16 perusahaan yang berkomit langsung untuk mengadakan walk-in interview. Artinya pendaftaran ini nanti bisa dilakukan di link yang kita akan umumkan, akan publikasikan seperti melalui WhatsApp saluran itu yang sudah diikuti oleh 36 ribuan pengikut. Pengikutnya banyak ya? Iya, kemudian juga melalui grup yang Telegram itu juga ada. Nah harapannya nanti melalui job fair ini kita fasilitasi untuk penyerapan tenaga kerja yang tadi juga sudah, yang selain yang dilakukan oleh PLK terhadap alumninya atau lulusannya. Seperti itu. Saya ke Bu Dimas lagi sebelum kita lanjut. Nah Bu Dimas, bagaimana nih evaluasi yang dilakukan dari Dinas Dinkop UKM Jakarta sendiri terhadap pelatihan-pelatihan yang dilakukan, bahwa ini memang bermanfaat bagi masyarakat? Ya, evaluasi yang gampang terlihat kita lihat dari penempatan. Ya, kalau penempatannya bagus, berarti program pelatihan itu betul-betul dibutuhkan untuk industri, dibutuhkan untuk masyarakat, dan programnya betul-betul tercapai, gitu. Terus kemudian selain penempatan mungkin dari banyaknya pendaftar itu kan juga bisa dari banyaknya pendaftar yang mendaftar pelatihan di BLK itu kan berarti itu bisa menjadi evaluasi kami bahwa kejuruan-kejuruan yang kami laksanakan itu memang betul-betul diminati oleh masyarakat. Seperti itu. Baik, ini karena waktunya ternyata terbatas, Ibu gak nyadar ya, sudah 30 menit kita sudah menemani Mitra AKS dimanapun berada. Apa yang disampaikan Bu untuk generasi muda khususnya yang mungkin saat ini sedang mencari lowongan pekerjaan? Oke, baik. Yang pertama
tentu perlu setiap kalian itu punya semangat ya, semangat kerja bahwa kita hidup tentunya butuh aktivitas perekonomian. Nah, dalam bentuk harus memiliki skill, keterampilan. Memang lapangan pekerjaan sekarang tuh sudah berubah sesuai dengan tuntutan zaman, termasuk beberapa lapangan pekerjaan baru yang banyak dibutuhkan, dan itu membutuhkan tadi skill, keterampilan, kompetensi. Karena itu sesuai dengan minat kalian, bisa mempelajari atau meningkatkan skill ini tidak hanya di dunia pendidikan, pelatihan, dan pelatihan sekarang oleh Kemenaker pun banyak disiapkan yang secara online itu banyak, asal tadi punya minat dan sungguh-sungguh. Kemudian saya juga ada tambahan selain tadi, artinya mereka harus memiliki semangat agar memiliki skill sebagai modal keterampilan untuk berusaha tadi. Selain bekerja, pengalaman bekerja di dunia industri, dunia usaha, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun jiwa kewirausahaan, entrepreneur. Tapi usaha itu juga dibutuhkan skill tadi, keterampilan. Artinya memiliki keterampilan dan semangat, baik itu hard skill maupun soft skill, itu dibutuhkan bagi kalian. Karena kan ada ya orang yang memang kalau memiliki jiwa wirausaha itu males diatur orang, males ikuti, itu berarti dia jalurnya lebih kepada membuka usaha sendiri. Nah, silahkan itu dari keterampilan maupun apapun itu tentu dibutuhkan tadi. Bagi para yang memiliki jiwa usaha itu tetap dibutuhkan keterampilan. Yang mau buka usaha jahit, kalau dia ngerti kompetensinya, luwe nganutun para pekerjanya tentu lebih bebas. Nah, khusus di Kabupaten Pekalongan ini memang industri yang lebih luas itu banyak diserapnya oleh UMKM. Nah, tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan di sini juga, khususnya kepada para pengusaha UMKM, tolong juga perhatikan para pekerjanya dengan jaminan sosial tenaga kerja. Nah, ternyata dari data yang kita miliki itu perlindungan jaminan sosial tenaga kerja ini di Kabupaten Pekalongan masih perlu terus sangat ditingkatkan, khususnya adalah para pekerja di dunia usaha mikro, UMKM ini. Sebenarnya kalau ini kita ikuti tidak mahal kok, ya, artinya kalau bisa para pekerjanya ikut didaftarkan BPJS tenaga kerja, itu minimal diikutkan dengan jaminan kecelakaan dan kematian lah, minimal tuh 2 hal ini. Kalau perusahaannya bose corong monominat luwih yuk tambah yang CHT, artinya ada untuk hari tua, ada untuk pensiun. Contoh untuk yang kematian saja, kita tidak ingin sih pekerjanya kita meninggal sia-sia, tapi coba kalau tidak diikutkan BPJS tenaga kerja, jajal bosnya wes 1 juta 2 juta KTS gede ya. Iya. Bantu keluarga untuk tahlilan itu KTS gede 2 juta. Tapi kalau diikutkan BPJS tenaga kerja, memperolehnya itu 42 juta, kan sangat membantu untuk kesejahteraan keluarga yang ditinggal. Karena itu mohon pada kesempatan kali ini para bos, para pengusaha bantu tenaga kerjanya melalui jaminan ketenaga kerjaan dengan daftar ke sebulan itu hanya satu peserta untuk 2 jaminan saja, itu cukup 16.800 ki podo kaya nek nggo maceti mingguan kan dia banyak Beli bakso aja lebih itu 1 bulan cukup segitu. Kalau artinya ada kemauan untuk ya bantulah karyawannya, kalau ada apa-apa jenengannya juga ayem para bos, ayemnya ora cukup nyumbang 1 juta 2 juta ki wis ketoke gede, tapi dari BPJS nanti bisa diklaimkan dengan sebesar 42 juta. Kalau masih punya anak sekolah bahkan bisa lebih, dapat beasiswa sampai mereka senilainya itu bisa sampai ratusan juta, kurang lebih 200 berapa juta sekian juta. Nah itu, karena itu tolong para bos, para pengusaha UMKM di Kabupaten Pekalongan, daftarkan pekerja kalian untuk mengikuti di BPJS tenaga kerja. Yang selama ini kita
contoh kemarin saya baru saja launching peserta KKN itu juga didaftarkan. Peserta KKN itu kan mereka selama sebulan itu juga kita daftarkan, kalau harapannya selama semua, sebulan, tapi kalau kan ada apa-apa, Bu. nah itu bisa diikutkan. Demikian juga peserta pelatihan kita. Peserta Di- pelatihan di BLK tadi ada yang 160 jam, ada yang 280 jam, itu kan sampai hampir 2 bulan ya, 280 jam. Itu kita daftarkan juga. Oh, Itu tadi kalau ada apa-apa, nah Pada saat pelatihan. pada saat pelatihan kan mereka praktek kerja juga apa di lapangan. Itu pesan saya kepada para pengusaha UMKM, daftarkanlah 16.000 orang atau stok sebulan, tapi bisa melindungi kesejahteraan kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Gitu Mbak Yuni. Iya Ibu, terima kasih. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan, Iya. karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Dan saya ke Bu Nimas, Ibu. Sebelum kita pamit, apa yang disampaikan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan dan menyaksikan kita? Ya. Kalau saya mungkin singkat saja ya, tadi Mungkin, sudah banyak disampaikan Ibu. Adik-adik, para pencari kerja, mari tingkatkan kompetensi bersama UPT PT Latihan Kerja Kabupaten Pekalongan. Iya, terima kasih Bu Siti Masrur dan Ibu Nimas Vera sudah hadir. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Dan luar biasa, sangat informatif sekali. Tadi juga di akhir sudah diberikan informasi tambahan soal covering BPJS Tenaga Kerja ya Bu ya. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa BPJS ini tidak hanya untuk kerja formal ya Bu ya, tapi juga bisa untuk kerja informal. Untuk lebih jelasnya tonton podcast kita yang lain ya. Ada juga itu kemarin yang Iya, yang bersama terkait BPJS sudah pernah saya langsung. Iya Ibu. Baik, terima kasih Bu Siti Masrurah dan juga Ibu Nimas, sekali lagi sukses terus untuk Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjawab Anda yang bertanya-tanya tentang pelatihan BLK dan juga sertifikasi profesi. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih berkompeten dan juga mampu bersaing di dunia kerja. Saya Yuni Zarana dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Ketemu lagi di next episode. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.